Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 kisah Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Adapun Nabi yang pertama adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam hidup pada masa pemerintahan Raja Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia terkenal cerdas, bahkan melebihi kecerdasan Nabi Musa alaihi salam. Saat itu ia menjadi Perdana Menteri dan menyertai perjalanan Raja Zulkarnain dalam mencari Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah sumber air hidup atau air kehidupan abadi. Konon siapa saja yang meminumnya bisa sampai kiamat ia bisa hidup. Kisahnya bermula ketika Raja Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju tepi bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rafa'il untuk mendampingi Raja Zulkarnain. Keduanya terlibat perbincangan tentang bagaimana ketaatan malaikat dalam beribadah kepada Allah. Malaikat Rafa'il mengatakan bahwa ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri dan tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Mendengar itu, Raja lalu ingin hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah. Malaikat Rafa'il lalu menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat, yang membuat siapa saja yang meminumnya tidak mati sampai hari kiamat. Lokasi minuman tersebut berada di bumi yang gelap di tempat keluarnya matahari. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh yang telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan. Namun dalam perjalanannya yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemukan air kehidupan tersebut. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Idris adalah salah seorang rasul yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Adam alaihi salam. Dan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Pada suatu malam, Nabi Idris alaihi salam didatangi malaikat pencabut nyawa yang membawa makanan dari surga. Sebelum akhirnya ia dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta kepada malaikat agar mau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris, maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian seketika itu. Malaikat lalu menepati janjinya dan memohon agar Allah kembali menghidupkan Idris. Atas izin Allah, Idris kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa musuh-musuhnya. Perjalanannya kemudian dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari pintunya saja. Ia pun meminta malaikat agar membolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar ia meninggalkan sepatunya di salah satu pohon di surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatu Tuan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya telah merasakan kematian, dan Allah berfirman, dan siapa yang telah mendatangi neraka itu, dan firman Allah yang termaksud adalah, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkannya daripada surga itu." Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga."
Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke dalam martabat yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah nabi yang masih hidup adalah Nabi Ilyas. Ketika sedang beristirahat, datanglah malaikat maut menghadap kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Malaikat itu datang untuk menjemput ruhnya. Mendengar berita itu, Nabi Ilyas menjadi sedih dan menangis. "Mengapa engkau bersedih?" tanya malaikat maut. "Tidak tahulah," jawab Nabi Ilyas alaihissalam. "Apakah engkau bersedih karena akan meninggal dunia dan takut menghadapi maut?" tanya malaikat. "Tidak, tiada sesuatu yang aku sesali kecuali aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah, sementara yang masih hidup boleh terus berzikir memuji Allah," jawab Nabi Ilyas alaihissalam. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan wahyu kepada malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas agar selalu berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas ingin terus hidup semata-mata karena ingin berzikir kepada Allah. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang hidupnya. "Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai akhir nanti," firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi keempat yang masih hidup adalah Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 57 bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Isa alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat orang yang diserupakan adalah muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa yang bernama Yudas. Dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka yang bunuh itu adalah Musa. An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan diangkat ke langit dan ditempatkan di suatu tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang hal ini. Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa penyelamatan ini dalam surat An-Nisa ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepada Allah-Nya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian mengenai 4 kisah Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.